dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Saya akan menerangkan tentang mitos Banaspati di PT Alit. Banaspati berasal dari bangsa jin yang sering mengganggu manusia, maupun hanya sekedar untuk mendapat pengakuan atas keberadaannya. Beberapa pakar supranatural memberikan pengakuan bahwa Banaspati juga bisa dipelihara untuk kepentingan tertentu. Banaspati merupakan jin yang identik dengan wujud api. Bentuknya bisa menyerupai bola api, juga bisa seperti manusia yang sedang terbakar, dan juga ada yang mengatakan seperti tengkorak api, seperti pada film Ghost Rider. Atau ada juga api yang berbentuk angin yang berpusar. Dari banyaknya penampakan, hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain, dan suka terlihat melintas di atas rumah dengan berwujud seperti bola api. Konon dikabarkan juga hantu ini senang menyerang manusia dan membakarnya. Hantu ini berasal dari kepercayaan masyarakat tanah Jawa dan dikenal secara turun-temurun hingga sekarang. Selain dilihat dari bentuk penampakannya, ternyata ada 3 jenis hantu Banaspati yang sering diceritakan orang dan menjadi misteri hingga saat ini. Di antaranya yang pertama adalah Banaspati Geni. Banaspati Geni atau api adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka udara adalah sumber kekuatan utamanya. Apabila seseorang bertemu dengan Banaspati Geni dan takut, maka semakin besar pula kekuatannya. Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari energi ketakutan seseorang yang dimanfaatkan dengan mengambil energi udara di sekitarnya untuk membuatnya menjadi api yang berkobar-kobar. Yang kedua yaitu Banaspati Tanah Liat. Konon Banaspati jenis ini suka berdiam di hutan dan senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darah sampai habis. Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menampakkan tubuhnya dengan tanah atau tidak langsung bersentuhan dengan bumi karena memakai alas kaki. Bila menjumpai Banaspati jenis ini, cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melepaskan alas kaki, kemudian menapak tanah dan berdiam diri. Yang ketiga yaitu Banaspati Air. Jenis Banaspati air atau banyu ini mengincar target pada seseorang yang berada di air dengan cara seolah korban tenggelam di dalam air. Padahal sejatinya korban telah lebih dulu dihabisi darahnya sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh Banaspati banyu. Untuk penangkal serangan Banaspati berdasarkan sesepuh zaman dulu bahwa Banaspati tidak bisa mendekati orang yang bersentuhan dengan tanah secara langsung, juga untuk orang yang hafal bacaan ayat kursi dan rajin beribadah. Selanjutnya, mitos yang kedua yaitu mitos Gentong Mbah Datuk Kurnadi. Di Jepara, tepatnya di desa Singaraja Mayong, terdapat sebuah makam keramat yang cukup nyaman dan sangat cocok untuk tempat musbah atau nyepi karena lokasinya berada di dataran tinggi dan dikelilingi pepohonan besar. Benar-benar sejuk dan adem di hati. Makam itu juga berada di sudut area pemakaman umum, sehingga nuansa mistiknya sangat terasa. Makam keramat tersebut adalah makam Mbah Datuk Kurnadi alias Syekh Zainal Abidin alias Datuk Singaraja. Dia ulama keturunan Sayyid Syekh Maulana Malik Ibrahim alaihissalam Samarkandi atau Syekh Syamsul Tamzaz Sunan Gresik. Di sebelah timur makam juga terdapat musola yang selalu ramai digunakan sebagai tempat manganan atau selamatan oleh warga sekitar. Selain dipergunakan
sebagai tempat sholat dan selamatan, musola tersebut sering digunakan sebagai tempat istirahat bagi pengunjung yang berkebutuhan khusus, yakni nyepi atau uzlah. Biasanya mereka datang dari luar desa. Ada yang berdiam sehari, 2 hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. Di kawasan makam juga terdapat pohon aren yang diduga kuat berasal dari Masjid Datuk Singorojo. Untuk gentong, dari dulu silsilahnya asalnya berasal dari Singorojo, tempatnya yaitu Singaraja itu di Bali, dan beliau Datuk Gurnadi itu sudah mempunyai keyakinan tersendiri. Beliau itu seorang musafir yang suka berkelana, dan beliau dari Bali menaiki gentong untuk menyeberangi laut dari Singaraja Bali itu ke barat, menaiki gentong sampai akhirnya ke Jepara. Jejak Datuk Gurnadi ke Buleleng, Bali. Sejarah Mbah Datuk Gurnadi tak lepas dari sejarah ditemukannya sebuah bangunan masjid di Semak Belukar oleh warga Muslim Buleleng, Provinsi Bali pada tahun 1654 Masehi. Bangunan berukuran 15 x 15 meter persegi dengan 4 buah tiang dari pohon kelapa yang menopang atap daun meru itu tampak seperti bangunan masjid. Apalagi di dalamnya masih ada sebuah mimbar khutbah yang diukir dengan ornamen khas Bali. Oleh mereka, kemudian bangunan tersebut difungsikan seperti semula, sehingga warga muslim yang baru saja pindah dari daerah yang berada di tepian pantai itu tidak membuat lagi bangunan masjid. Mereka sangat terbantu dengan ditemukannya bangunan masjid kuno tersebut. Mereka lalu memberinya nama Masjid Keramat Kuno Singaraja. Hanya itu nama yang diberikan, karena mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya orang atau ulama yang membangun pertama kali masjid tersebut. Kini, Masjid Keramat Kuno Singaraja menjadi masjid tertua di Provinsi Bali. Masjid Keramat Kuno Singaraja berada di tengah pemukiman padat penduduk. Untuk menuju ke masjid peninggalan Datuk Singorojo hanya melewati jalan setapak yang hanya mampu dilalui sepeda motor. Masjid tersebut berada di Kampung Pajanan, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selanjutnya yaitu jejak beliau di Kerso. Dari Buleleng, Mbah Datuk Gurnadi hijrah ke Jepara, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kerso, Kecamatan Kedung. Seperti langkah sebelumnya, yakni waktu di Buleleng, Mbah Datuk Gurnadi di Desa Kerso juga membangun sebuah masjid yang sekarang diberi nama Masjid Datuk Singorojo. Di belakang masjid itu konon ada pohon aren yang tiba-tiba hilang. Hal itu membuat heboh warga setempat, karena pohon sebesar itu mendadak tidak ada lagi di tempatnya, tanpa bekas. Menurut penuturan warga, pohon aren itu biasa dibuat buang air atau kencing. Mungkin karena tidak suka dikencingi, maka lalu pindah. Selain masjid, Mbah Datuk Gurnadi juga meninggalkan sebuah sumur tua atau sumur tawar yang dipercaya masyarakat mengandung berkah. Warga biasanya hanya mengambilnya untuk wasilah kesembuhan dan lain-lain. Sumur berkedalaman 12 meter itu tidak digunakan untuk berwudu. Wujudnya pun masih asli, tidak diberi pompa, hanya diberi penutup yang sewaktu-waktu bisa dibuka. Bila ingin mengambil air dari sumur itu, cukup disediakan ember. Selanjutnya yaitu jejak di Troso. Dari Desa Kerso, Mbah Datuk Gurnadi berhijrah lagi ke Desa Troso, Kecamatan Kecangaan. Di desa itu, Mbah Datuk Gurnadi mengembangkan usaha kerajinan tenun yang dikenal dengan nama Tenun Troso. Di samping mengelola usaha pertenunan, Mbah Datuk Gurnadi juga membangun masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Datuk Ampel Troso. Masjid besar dan megah itu ditopang 12 pilar atau soko guru. Keempat pilar masjid dan terbuat dari potongan kayu jati atau tatal yang disusun, serupa dengan soko tatal masjid.
tersebut sekarang dibungkus cor, sehingga tidak bisa disaksikan lagi oleh generasi sekarang atau milenial. Selanjutnya yaitu jejak Singorojo. Dari desa Troso, Mbah Datuk Gurnadi berpindah lagi ke desa Singorojo. Karena waktu itu penduduk setempat sering dibuat resah oleh ulah pengikut Arya Panaksam. Pasca terbunuhnya di tangan Danang Sutawijaya pada akhir periode 1500-an atau awal periode 1600-an. Di Singorojo, Mbah Datuk Gurnadi lah sang penakluk kawasan pengacau keamanan di masa itu. Di Singorojo, Mbah Datuk Gurnadi berdakwah membimbing umat hingga akhir hayat dan dikuburkan di sana. Haulnya diperingati setiap hari Jumu'ah Wage pada bulan Suro atau Muharram. Untuk mengenang jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama desa, yaitu Desa Singorojo. Dari kesimpulan cerita pertama yaitu Banaspati adalah sebutan bagi hantu atau roh jahat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Bentuk ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain dengan mengambil rupa layaknya bola api atau pusaran api yang menyala-nyala. Kesimpulan dari cerita kedua yaitu Mbah Datuk Singorojo adalah seorang waliullah yang juga punya nama sebutan Datuk Gurnadi. Ada yang menyebut Gusti Gurnadi dan Ida Gurnadi. Itu adalah nama sesinglon atau samaran. Gurnadi disebut-sebut sebagai kependekan dari Guru Nadi, yaitu guru keutamaan atau pengajar kebajikan. Mbah Datuk Singorojo yang datang membawa misi menyebarkan agama Islam setelah dari pesisir Jepara sekitar Teluk Awur dan Semat, kemudian menuju ke masjid, menuju ke desa Kerso dan menyebarkan di desa tersebut. Beliau mendirikan masjid yang sampai sekarang masih ada dan sebuah sumur yang dipercaya memberikan tuah dan berkah bagi siapa saja yang membutuhkan. Mitos merupakan himpunan kepercayaan yang tidak harus didukung fakta ilmiah. Mitos adalah berlatar masa lampau serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Kita boleh mempercayainya maupun tidak. Semua kembali pada diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.